Ya, pemerintah mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi informasi menjadi panduan bagi pemerintah menghadapi COVID-19. Namun WHO meminta agar setiap negara juga mengumumkan jumlah pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia untuk dijadikan evaluasi kebijakan. Apakah sejauh ini pemerintah sudah transparan terkait data COVID-19 di tanah air? Nah, kita akan membahas lebih lanjut bersama Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith University Australia. Selamat sore Pak Diki. Selamat malam waktu Australia, Mas. Oh, Mas selamat malam, Agung. baik. Selamat Ya, malam, Pak Diki. Pak Diki, ya. langsung saja menurut Anda apakah tujuan WHO ini menghimbau transparansi jumlah PDP meninggal? Jadi memang masalah isu transparansi data ini adalah isu global, bukan hanya Indonesia. Jadi secara global ini dihadapi di banyak negara, bahkan termasuk di negara Amerika Serikat yang sudah jauh lebih maju dari Indonesia. Terutama pada saat ini karena memang tuntutan masyarakat dengan akses terhadap internet dan media sosial yang juga jauh lebih tinggi ya dibanding ketika saya terlibat di penanganan pandemi HIV, saya terlibat juga waktu penanganan pandemi swine flu. Itu kita bisa bandingkan saja pada tahun 2003 pengguna akses internet di Indonesia itu baru 8 juta. Sedangkan di 2009 ketika ada pandemi di swine flu itu pengguna akses internet Indonesia 30 juta dan sekarang ini pengguna akses internet di Indonesia itu sudah 175 juta. Artinya memang tuntutan untuk informasi, kehausan untuk informasi memang jauh lebih menantang pada saat ini. Dan sebetulnya ya kita melihat bahwa pemerintah, saya melihat ya dari awal terjadinya kasus pertama dilaporkan di awal tanggal 2 Maret, saya melihat bahwa instruksi Bapak Presiden ini sudah direspon positif oleh Kementerian Kesehatan. Namun memang masih ada banyak yang harus kita tingkatkan bersama, terutama misalnya contoh adanya perbedaan data yang dilaporkan antara pusat dan daerah, misalnya Yogyakarta terakhir kemarin di April tanggal 13. Jadi hal-hal seperti ini yang memang masih menjadi PR bersama tidak hanya di Kementerian Kesehatan tapi juga Pemda dan semua sektor. Dan saya melihat juga di sini ada perlu peran penting termasuk masyarakat Mhm. dalam kontribusi untuk penguatan data ini. Baik, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa ini bukan hanya isu di Indonesia, tapi di seluruh dunia terkait transparansi ini. Betul, Di Indonesia sendiri betul. Anda menilai apakah pemerintah sudah cukup transparan begitu dalam menyampaikan data-data terkait wabah COVID-19 ini? Saya melihatnya selalu pada indikator pertama definisi sendiri dari transparansi kan adanya akses Ya. terhadap data, kemudian juga informasi terhadap capaian yang dilakukan oleh atas intervensi yang dilakukan pemerintah. Ini ada beberapa poin yang memang harus lebih dilengkapi. Misalnya saja sebagai epidemiolog, saya misalnya ada statement misalnya kemarin akan menurun pada akhir Juli misalnya atau awal Juni misalnya. Hmm. Nah, untuk seorang epidemiolog seperti saya akan melihat data lain. Tidak Baik. tidak hanya data atas misal satu sisi menurunnya jumlah kasus pasien di rumah sakit, Mhm. tapi saya akan melihat misalnya data surveillance ISPA, surveillance ILI. Nah, ini yang data-data penunjang ini yang tampaknya memang harus dilengkapi. Baik, artinya Anda menilai bahwa sudah cukup transparan, namun perlu ditambah dengan Ada, betul, data-data betul. penunjang lain begitu ya? Betul, 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 Terkait betul. possibility dan kemungkinan-kemungkinan yang akan mungkin terjadi ke depannya. Betul, Eee, betul sekali. tapi jika tadi melihat bahwa memang pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun sekarang semakin besar, terlepas dari seberapa besar kehausan begitu ya masyarakat untuk tahu Ya, terhadap informasi, memangnya seberapa penting transparansi ini untuk dilakukan begitu? jadi data ini sangat penting dalam satu penanganan pandemi ya. Mhm. Dalam pengalaman saya di pandemi HIV, kemudian flu burung misalnya, kita bisa melihat dari data yang ada misalnya saat ini Pak untuk COVID-19 saja, dari data yang ada ini kita bisa melihat misalnya yang disebut dengan angka reproduksi dari penyakit COVID-19 ini. Apakah angkanya masih tetap seperti sebelum intervensi ataukah sudah menurun? Nah, angka ini yang
memang jujur belum tampak, belum ada berapa angka reproduksi atau efektif number untuk COVID-19 ini, sehingga kita bisa secara terbuka, objektif melihat bahwa intervensi PSBB kemarin ternyata efektif karena angkanya sudah turun. Nah, ini yang tampaknya akan harus kita tingkatkan bersama. Baik, baik. Pak Diki, kami juga ini membuka line pertanyaan bagi para Ya, penonton Indonesia Petang yang juga ingin turut berpartisipasi dan ya, berkomentar silakan. atau barangkali juga ada bertanya, langsung saja kita bacakan yang pertama dari 0812 1015 sekian sekian sekian. Ini Ya, sekarang di Jakarta meski PSBB diperpanjang, jalanan kok macet. Kendaraan ya. sesak di jalan, apa ini artinya PSBB tidak berhasil berjalan? Apa dampaknya begitu? Pak Diki, boleh Jadi langsung dijawab. baik, jadi PSBB ini saya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa untuk efektifnya atau keberhasilan satu pelaksanaan intervensi yang bersifat mendukung strategi utama. Jadi PSBB ini bukan strategi utama. Strategi utama penanganan pandemi itu dimulai dari testing, tracing, ya, kemudian isolasi. Ini yang utama, yang tiga ini utama. Eh, Bila misalnya kita ingin memastikan bahwa strategi utama ini berlangsung dengan efektif, itu bisa dilengkapi dengan PSBB atau karantina wilayah. Jadi sebelum melakukan PSBB, tiga yang utama tadi harus dilakukan. Kemudian sebelum juga melakukan PSBB, ada edukasi dulu, ada sosialisasi dulu, sehingga semua lapisan masyarakat termasuk stakeholdersnya bisa memahami apa yang harus mereka kerjakan. Dan juga ini memang tidak bisa serta-merta dalam waktu relatif singkat dilakukan sebetulnya di Indonesia, karena masyarakat Indonesia kan punya budaya yang khas, ya, seperti di Italia. Kalau saya melihat ada budaya yang harus dilakukan pendekatan dengan melibatkan ahli sosial untuk tercapainya PSBB yang efektif. Jadi kalau melihat hasil yang PSBB Jakarta, ya relatif menurut saya kembali karena datanya juga tidak disampaikan secara jelas bahwa RO-nya, kemudian juga perbandingan data lain. Jadi secara kasat mata saya masih melihat belum ada efek yang signifikan menurunkan angka dari reproduksi dari Baik, COVID-19. baik. Pak Diki, terima kasih atas Terima ulasannya kasih. dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwa pandemi COVID-19 ini juga dapat segera tertangani dan jika memang transparansi ini sudah dilakukan, sudah tepat, mudah-mudahan saja ke depannya begitu ya, akan Ya, kita menimbulkan harapkan. dampak yang positif begitu Baik, perbaikan. Terima kasih baik, atas kesempatan yang baik. sudah diberikan. Pak Diki, Terima selamat kasih. petang waktu Australia. Selamat malam Baik, waktu terima kasih. Australia. Malam Baik. Mas Agung, terima kasih.